Halo, para pencari kebijaksanaan dan penjelajah misteri kehidupan. Selamat datang kembali di kanal yang menguak tabir, di balik tradisi, perayaan, dan kepercayaan mistis yang telah membentuk peradaban kita selama ribuan tahun. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman waktu untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik tanggal 8 Oktober. Sebuah tanggal yang mungkin tampak biasa dalam kalender modern, namun sesungguhnya menyimpan gema-gema kuno, bisikan takdir, dan peringatan yang tak boleh diabaikan. Ini adalah hari tabu tersembunyi. Sebuah penanda di mana batas antara dunia nyata dan gaib menipis, dan setiap tindakan kita memiliki resonansi yang lebih dalam daripada yang kita sadari. Dalam banyak budaya, transisi musim gugur seringkali dianggap sebagai masa yang penuh makna spiritual. Daun-daun yang gugur bukan hanya tanda perubahan alam, melainkan simbol pelepasan, kematian, dan kelahiran kembali. Pada 8 Oktober, kita berada di tengah-tengah pergeseran energi ini, saat bumi mulai mempersiapkan diri untuk tidur panjang, dan roh-roh kuno dikatakan lebih mudah berinteraksi dengan dunia kita. Hari ini terhubung erat dengan siklus kehidupan dan kematian, panen dan persiapan, serta introspeksi diri dalam menghadapi kegelapan yang semakin panjang. Dalam konteks keagamaan, 8 Oktober sering dikaitkan dengan peringatan beberapa tokoh suci. Salah satu yang paling menonjol adalah San Pelagia dari Antiokhia, yang dikenal sebagai sang pendosa yang bertobat. Kisahnya yang akan kita ulas lebih dalam, melambangkan kekuatan transformatif dari pertobatan, pembebasan dari belenggu duniawi, dan pencarian identitas sejati di hadapan Ilahi. Orang-orang di berbagai belahan dunia memanjatkan doa pada hari ini, memohon pengampunan dosa, kekuatan untuk menghadapi godaan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan petunjuk bagi mereka yang tersesat. Namun, jauh sebelum kekristenan menyebar, tanggal ini atau periode di sekitarnya telah diwarnai oleh kepercayaan pagan yang mendalam. Akar-akar kuno ini seringkali terkait dengan perayaan panen akhir musim gugur, ritual persiapan menghadapi musim dingin yang panjang dan keras, serta upaya untuk melindungi diri dari roh-roh jahat yang dipercaya menjadi lebih aktif saat malam semakin panjang. Ini adalah masa di mana orang-orang berupaya menyeimbangkan antara yang terlihat dan yang tak terlihat, antara kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual. Mari kita tarik napas dalam-dalam dan biarkan kisah Saint Pelagia menuntun kita lebih jauh ke dalam misteri hari ini. Bayangkan sebuah kota kuno Antiokhia, megah dan penuh dengan intrik. Di sana hiduplah Pelagia, seorang penari sekaligus wanita penghibur yang kecantikannya tiada tara, kekayaannya melimpah ruah, dan kesombongannya setinggi langit. Ia dikenal suka memamerkan perhiasan gemerlap dan pakaian mewah, menarik perhatian semua mata, dan menikmati kemegahan duniawi. Hidupnya adalah pesta pora yang tak berujung, jauh dari pikiran akan kekudusan atau pertobatan. Suatu hari ketika ia lewat di depan sebuah gereja, ia melihat uskup Nonus sedang berkhotbah. Awalnya Pelagia hanya mencemooh, menganggap seriusnya kehidupan spiritual sebagai kebodohan. Namun, entah kekuatan apa yang menariknya, ia memutuskan untuk mendengarkan. Kata-kata uskup Nonus yang berbicara tentang dosa, pertobatan, dan belas kasihan Tuhan, menembus hati Pelagia seperti anak panah. Sebuah pencerahan tiba-tiba menyentuhnya, memecahkan cangkang kesombongan dan kebutaan spiritual yang selama ini menyelimutinya. Pelagia merasakan kegelapan jiwanya, dan untuk pertama kalinya ia merindukan cahaya. Ia menghadap uskup Nonus, penuh penyesalan dan keinginan untuk berubah. Setelah melalui proses pembaptisan yang penuh air mata dan penyerahan diri, Pelagia memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan dan masa lalunya yang penuh dosa. Ia menyumbangkan seluruh kekayaannya kepada kaum miskin dan membutuhkan, melepaskan semua perhiasan dan pakaian indahnya.
Ini adalah tindakan radikal, sebuah penolakan total terhadap identitas lama yang telah ia bangun dengan susah payah. Namun, ketenaran masa lalunya membuatnya sulit hidup damai. Demi menghindari godaan dan pandangan yang menghakimi, Pelagia mengambil keputusan yang luar biasa. Ia memotong rambutnya, mengenakan pakaian laki-laki, dan melakukan perjalanan rahasia ke Yerusalem. Di sana, ia hidup sebagai seorang pertapa, menyamar sebagai seorang kasim bernama Pelagius. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam kesederhanaan, doa, dan asketisme yang ketat, tanpa seorang pun mengetahui identitas aslinya sebagai wanita, apalagi sebagai mantan penari terkenal dari Antiokhia. Ia dihormati sebagai seorang biarawan suci oleh komunitas di sekitarnya yang mengagumi ketekunan dan kesalehannya. Baru setelah ia wafat, ketika jasadnya disiapkan untuk dikebumikan, identitas aslinya sebagai seorang wanita terungkap. Kisah Pelagia adalah epos tentang transformasi, penyamaran, penebusan dosa, dan kekuatan luar biasa dari iman yang mampu mengubah seseorang dari jurang dosa menuju puncak kesucian. Ia mengajarkan kita bahwa takdir bisa diubah dan bahwa ada kekuatan tersembunyi dalam diri kita untuk melepaskan belenggu duniawi dan menemukan kedamaian sejati. Setiap hari membawa pesan-pesannya sendiri, dan 8 Oktober, hari tabu tersembunyi, tidak terkecuali. Langit dan bumi berbicara kepada kita melalui berbagai pertanda. Mari kita dengarkan tanda-tanda takdir yang terukir di hari ini. Narasi rakyat, pertanda dan ramalan. Pertanda cuaca dan panen. Jika udara pagi cerah dan sejuk di hari tabu tersembunyi, maka musim dingin akan tiba dengan lambat dan membawa salju yang tebal. Ini adalah berkah bagi petani, memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyelesaikan persiapan. Embun yang lebat di pagi ini menandakan panen buah akan melimpah tahun depan. Kelembapan ini adalah janji kesuburan yang akan datang. Angin bertiup dari timur di hari ini. Awas, itu pertanda penyakit akan menyebar. Angin timur sering dianggap membawa energi asing yang dapat mengganggu kesehatan. Daun-daun gugur lebih cepat dari biasanya. Persiapkan diri untuk musim dingin yang panjang dan keras. Alam memberi isyarat agar kita segera menimbun persediaan. Jika burung-burung mulai bermigrasi lebih awal, ini pertanda awal musim dingin yang menusuk tulang. Migrasi adalah naluri kuno yang sangat peka terhadap perubahan iklim. Langit mendung tanpa hujan sepanjang hari. Itu pertanda keberuntungan finansial yang tertunda, seolah-olah rezeki sedang menunggu waktu yang tepat untuk turun. Jika ada bintang jatuh terlihat di malam ini, sebuah rahasia besar akan terungkap dalam waktu dekat. Perhatikan bisikan dan firasat Anda. Pertanda rumah tangga dan keuangan. Menemukan koin tua di jalan pada hari ini? Simpanlah, itu akan menarik kekayaan ke dalam rumah Anda. Koin lama menyimpan energi waktu dan keberuntungan. Pecahnya cermin tanpa sengaja di hari tabu. Tersembunyi bukan hanya pertanda buruk, melainkan peringatan akan kehilangan yang tak terduga, baik materi maupun hubungan. Jangan abaikan. Jika api di perapian atau kompor padam secara tiba-tiba tanpa sebab jelas, energi negatif mencoba masuk ke dalam rumah. Segera bersihkan dan segel ruang spiritual Anda. Melihat laba-laba menenun jaring di ambang pintu rumah, rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Laba-laba adalah penenun takdir dan pembawa keberuntungan. Misteri mimpi di malam ini. Percayalah, malam tanggal 8 Oktober adalah gerbang menuju alam bawah sadar yang lebih dalam. Mimpi Anda di malam ini bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan pesan-pesan samar dari alam gaib dan cerminan jiwa Anda. Mimpi tentang air. Air adalah simbol penyucian dan perubahan emosional. Jika Anda bermimpi air jernih yang mengalir tenang, itu pertanda pembersihan jiwa dan kedamaian batin. Namun, jika air keruh atau bergejolak,
Ini menunjukkan gejolak emosi atau konflik internal yang perlu Anda hadapi. Mimpi tentang emas atau perhiasan. Mengingat kisah Pelagia, mimpi ini bisa menjadi peringatan tentang godaan materi dan keinginan tersembunyi. Jika Anda melepaskan atau menyumbangkan perhiasan dalam mimpi, itu pertanda pembebasan spiritual dan kesadaran diri yang lebih tinggi. Jika Anda tergoda olehnya, itu adalah panggilan untuk meninjau prioritas Anda. Mimpi tentang penyamaran atau topeng. Ini adalah refleksi dari kebenaran tersembunyi atau masalah identitas. Apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari diri sendiri atau orang lain? Atau apakah ada kebenaran yang belum terungkap? Mimpi tentang burung. Burung yang terbang bebas melambangkan kebebasan spiritual, aspirasi, dan pencerahan. Burung yang terperangkap atau terluka bisa mengindikasikan stagnasi, keterbatasan, atau hati yang terluka yang membutuhkan penyembuhan. Mimpi tentang kuil atau gereja. Ini adalah panggilan untuk mencari bimbingan spiritual, kedamaian batin, dan koneksi dengan yang ilahi. Anda mungkin sedang mencari jawaban atau ingin memperdalam iman Anda. Mereka yang lahir di hari ini. Jika Anda merayakan hari kelahiran Anda pada 8 Oktober, ketahuilah bahwa Anda membawa dalam diri Anda resonansi energi Pelagia yang kuat. Anda adalah individu yang penuh gairah, memiliki wawasan mendalam, dan memiliki potensi besar untuk transformasi diri. Anda mungkin menghadapi perjuangan batin dengan keinginan duniawi atau pencarian identitas yang mendalam. Seringkali Anda tampak misterius atau pendiam, menyembunyikan bagian dari diri Anda dari dunia luar. Namun, di balik itu, Anda memiliki keinginan tulus untuk keaslian dan kebenaran. Anda diberkati dengan kemampuan untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan mencapai pertumbuhan spiritual yang luar biasa. Takdir Anda adalah menjadi mercusuar bagi orang lain yang mencari jalan pulang. Para pemilik nama di hari ini. Pada 8 Oktober, kita juga menghormati mereka yang menyandang nama-nama yang terkait dengan hari ini. Beberapa nama yang sering disebut adalah Pelagia, Demetrius, dan Thais. Mari kita sejenak merenungkan karakter dari nama Pelagia. Mereka yang bernama Pelagia seringkali memiliki jiwa yang mendalam, sensitif, dan penuh empati. Mereka memiliki kecenderungan untuk merefleksikan diri dan mencari makna yang lebih dalam hidup. Meskipun kadang terlihat rapuh, mereka memiliki kekuatan batin yang luar biasa untuk menghadapi tantangan dan bangkit dari keterpurukan, persis seperti kisah Sang Santa yang menjadi inspirasi mereka. Mereka adalah pembawa damai dan seringkali menjadi sumber kebijaksanaan bagi orang-orang di sekitar mereka. Sekarang, mari kita beralih ke apa yang seharusnya kita lakukan pada hari tabu tersembunyi. Ini bukan hanya tentang menghindari yang buruk, tetapi juga tentang mempraktikkan yang baik untuk menyeimbangkan energi di sekitar kita. Tradisi dan ritual yang perlu dilakukan. 1. Ritual penyucian diri dan hati. Tujuan: membersihkan diri dari dosa, niat buruk, dan energi negatif, meneladani pertobatan Saint Pelagia. Apa yang dibutuhkan? Air bersih yang dicampur dengan kelopak bunga melati, mawar atau kenanga, sebuah lilin putih, dupa alami, misalnya cendana atau kemenyan, wadah air kecil. Kapan dan bagaimana? Lakukan sebelum fajar menyingsing. Mandilah seperti biasa, lalu secara perlahan siramkan air bunga ke seluruh tubuh Anda sambil memejamkan mata. Bayangkan semua beban dan noda spiritual luruh bersama air. Setelah itu, nyalakan lilin putih dan dupa di tempat yang tenang. Duduklah dalam meditasi, fokus pada niat untuk mengampuni diri sendiri dan memohon bimbingan ilahi. Teks doa, opsional. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, sucikanlah jiwaku dari segala noda, bimbinglah hatiku menuju kebenaran dan kedamaian, semoga cahayamu menerangi jalanku. Amin. Setelah ritual,
Biarkan lilin terbakar habis dengan aman. Buang air bekas mandi ke tanah, biarkan energinya kembali ke bumi, sebagai simbol pelepasan. 2. Ritual pelepasan. Beban duniawi. Tujuan: melepaskan keterikatan berlebihan pada materi dan kekayaan, memohon kebijaksanaan dalam pengelolaan harta, meniru tindakan pelagia yang menyumbangkan hartanya. Apa yang dibutuhkan? Sehelai kain putih bersih, beberapa koin kecil yang Anda miliki, bukan uang kertas. Sepotong kecil barang yang Anda rasakan terlalu mengikat atau membebani Anda. Misalnya perhiasan lama yang jarang dipakai, atau simbol materialisme yang ingin Anda lepaskan. Kapan dan bagaimana? Lakukan setelah matahari terbenam. Bungkus koin dan barang simbolis tersebut dengan hati-hati dalam kain putih. Cari tempat yang tenang, idealnya di bawah sinar bulan jika memungkinkan. Pegang bungkusan itu di tangan Anda, dan ucapkan niat dengan tulus untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Memohon agar Anda diberi kebijaksanaan untuk menggunakan rezeki secara bertanggung jawab. Setelah ritual, esok harinya, sumbangkan koin tersebut kepada yang membutuhkan, atau berikan barang yang dibungkus kepada seseorang yang lebih memerlukannya. Jika Anda tidak ingin menyumbangkannya, simpan bungkusan itu di tempat tersembunyi sebagai pengingat akan komitmen Anda untuk hidup sederhana. 3. Ritual perlindungan ruang dari energi negatif. Tujuan: melindungi rumah dan penghuninya dari energi negatif dan roh jahat yang dipercaya lebih aktif pada masa transisi ini. Apa yang dibutuhkan? Garam kasar, bukan garam meja halus. Seikat daun kelor atau daun sirih, di Indonesia dikenal memiliki sifat pelindung. Air bersih yang telah didoakan, bisa juga air sumur atau air hujan. Kapan dan bagaimana? Lakukan pada siang hari setelah membersihkan rumah. Sebarkan sedikit garam kasar di setiap ambang pintu dan ambang jendela rumah Anda. Gantung seikat daun kelor atau daun sirih di atas pintu utama. Kemudian, percikan air yang telah didoakan di setiap sudut ruangan sambil mengucapkan doa perlindungan. Doa: lindungilah tempat ini dari segala keburukan dan niat jahat. Semoga damai sejahtera senantiasa menyelimuti penghuni rumah ini. Amin. Setelah ritual, biarkan garam dan daun kelor, sirih, tetap di tempatnya selama beberapa hari untuk menjaga perlindungan. 4. Menuliskan niat dan pelepasan. Tujuan: mengakui kesalahan masa lalu dan menetapkan niat untuk masa depan yang lebih baik. Apa yang dibutuhkan? Kertas dan pena. Kapan dan bagaimana? Di malam hari, sendirian. Tuliskan semua penyesalan, kesalahan, atau kebiasaan buruk yang ingin Anda tinggalkan. Kemudian, di halaman terpisah, tuliskan niat baik dan tujuan spiritual yang ingin Anda capai. Setelah ritual, bakar kertas yang berisi penyesalan di tempat yang aman, misalnya di wadah logam. Biarkan abunya terbawa angin sebagai simbol pelepasan. Simpan kertas niat baik di tempat pribadi sebagai pengingat. Tradisi kuliner untuk hari ini. Pada hari tabu tersembunyi, tradisi kuliner cenderung menganjurkan kesederhanaan dan kemurnian. Ini adalah hari untuk menghindari kemewahan yang berlebihan dalam makanan. Hidangan utama: makanan yang terbuat dari bahan-bahan dasar dan hasil panen musim gugur. Roti gandum utuh, sup sayuran hangat, seperti sup labu atau sup kacang-kacangan. Bubur sederhana atau hidangan nasi dengan lauk pauk yang tidak terlalu kompleks adalah pilihan yang baik. Buah-buahan musiman. Apel, pir, atau anggur bisa menjadi bagian dari santapan, melambangkan karunia alam. Minuman: air putih, teh herbal, atau jus buah murni. Yang dihindari: makanan yang terlalu kaya, berlemak, berminyak, atau mewah. Daging merah dalam jumlah besar, makanan olahan, dan minuman beralkohol sebaiknya dihindari. Tujuan utamanya adalah menjaga tubuh tetap ringan dan pikiran tetap jernih.
sebagai simbol kesederhanaan dan pengendalian diri. Sekarang, mari kita berbicara tentang hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan. Mengabaikan larangan-larangan ini dapat membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan, mengganggu harmoni hidup Anda dan menarik energi negatif ke dalam keberadaan Anda. Larangan-larangan utama di hari tabu tersembunyi. 1. Jangan pamer kekayaan atau kesuksesan berlebihan. Alasan mistik. Energi kesombongan dan pamer di hari ini akan menarik kecemburuan dari roh-roh yang kurang beruntung atau manusia yang berhati dengki. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya berkat dan bahkan kehancuran yang tak terduga dalam waktu dekat. Konsekuensi. Anda mungkin akan mengalami kerugian finansial yang signifikan, kehilangan barang berharga, atau menghadapi masalah yang berasal dari iri hati orang lain. 2. Dilarang melakukan pembelian besar yang tidak perlu. Alasan mistik. Hari ini adalah tentang pelepasan dan kesederhanaan. Pembelian besar yang didorong oleh nafsu akan mengganggu aliran rezeki dan mengundang kerugian finansial di masa depan, seolah-olah alam menuntut keseimbangan kembali. Konsekuensi. Uang yang dikeluarkan di hari ini untuk hal yang tidak esensial cenderung tidak akan membawa kebahagiaan jangka panjang dan justru bisa menyebabkan masalah keuangan atau penyesalan di kemudian hari. 3. Jangan mengenakan perhiasan berlebihan atau pakaian mencolok. Alasan mistik. Mengikuti jejak Saint Pelagia, kemewahan yang berlebihan dapat menarik perhatian roh-roh jahat atau entitas negatif yang menyukai kemegahan. Anda akan menjadi target yang mudah bagi energi-energi yang tidak diinginkan. Konsekuensi. Anda mungkin merasa tidak nyaman, gelisah, atau bahkan mengalami kesurupan oleh energi negatif. Ini juga dapat membuat Anda rentan terhadap tipuan dan manipulasi. 4. Hindari pertengkaran atau perselisihan, sekecil apapun. Alasan mistik, energi hari ini sangat sensitif terhadap harmoni. Kata-kata kasar atau tindakan yang memicu konflik di hari ini akan membawa karma buruk yang berkepanjangan dan merusak hubungan Anda secara permanen. Konsekuensi, Anda akan menemukan diri Anda terperangkap dalam siklus argumen dan kesalahpahaman. Hubungan penting dapat retak atau putus, dan kedamaian batin Anda akan terganggu. 5. Dilarang menyebarkan gosip atau mengungkapkan rahasia orang lain. Alasan mistik. Perbuatan ini mencerminkan pengkhianatan kepercayaan dan kurangnya integritas yang bertentangan dengan semangat pertobatan dan kejujuran Pelagia. Ini akan membuat Anda kehilangan kepercayaan dan membuka aib diri sendiri di mata dunia gaib. Konsekuensi, Anda akan kehilangan rasa hormat dan kepercayaan dari orang-orang di sekitar Anda. Rahasia Anda sendiri mungkin akan terungkap dengan cara yang memalukan, dan Anda akan merasa dihantui oleh rasa bersalah. 6. Jangan biarkan rumah berantakan atau kotor. Alasan mistik. Kekacauan fisik menarik kekacauan spiritual. Energi negatif cenderung berdiam di tempat yang kotor dan tidak teratur, menghambat aliran rezeki dan keberuntungan masuk ke rumah Anda. Konsekuensi, Anda mungkin merasa lesu, tidak termotivasi, dan rezeki akan terasa seret. Suasana rumah akan menjadi tegang dan sering terjadi konflik kecil. 7. Dilarang bermalas-malasan dan menunda pekerjaan penting. Alasan mistik. Hari ini adalah tentang introspeksi dan tindakan yang bermakna, bukan kemalasan. Menunda pekerjaan akan menyebabkan stagnasi dalam hidup, hilangnya peluang, dan energi yang mandek. D. Konsekuensi. Pekerjaan Anda akan menumpuk, peluang baik akan terlewatkan, dan Anda akan merasa terus-menerus dikejar waktu atau dihantui rasa penyesalan. 8. Jangan mencabut tanaman atau memetik bunga tanpa niat yang baik. Alasan mistik. Alam di hari ini sangat peka,
Setiap tindakan merusak alam tanpa tujuan yang jelas atau niat yang tulus akan mengganggu keseimbangan spiritual Anda dan menarik energi pembalasan dari alam. Konsekuensi: Anda mungkin mengalami nasib buruk yang tidak terduga atau merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup Anda. Tumbuhan yang Anda tanam mungkin tidak akan tumbuh subur. 9. Dilarang menyakiti hewan, bahkan serangga kecil. Alasan mistik: kekejaman terhadap makhluk hidup di hari ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip kasih sayang universal. Ini akan menarik kemalangan, kesulitan tak terduga, dan energi negatif yang kuat. Konsekuensi: Anda mungkin akan menghadapi masalah kesehatan yang tiba-tiba, kecelakaan kecil, atau mengalami kesulitan dalam hubungan pribadi. Karma buruk akan menghantui langkah Anda. 10. Jangan membuat keputusan penting atau memulai proyek baru yang besar. Alasan mistik: energi hari ini penuh dengan perubahan tersembunyi dan ilusi. Keputusan yang dibuat di bawah pengaruh energi ini cenderung tidak stabil dan bisa menggagalkan rencana Anda di kemudian hari. Konsekuensi: proyek baru Anda mungkin akan menghadapi banyak rintangan dan kegagalan. Keputusan penting yang Anda ambil dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan dan penyesalan jangka panjang. Semoga pengetahuan tentang hari tabu tersembunyi ini membawa pencerahan dan membimbing Anda menuju jalan yang penuh berkah. Ingatlah, tradisi dan kepercayaan ini adalah bisikan dari masa lalu, jembatan antara dunia kita dan alam yang tak terlihat, yang dirancang untuk menjaga kita tetap terhubung dengan kebijaksanaan kuno dan hidup selaras dengan alam semesta. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga keberkahan senantiasa menyertai langkah Anda.